Besok-besok kumpulin duit. Mohon maaf, kita semua nih pasti punya HP, betul? HP harga itu minimal kan 1 juta. Minimal. Coba kita bisa beli HP. Kalau kita nggak bisa beli kabel dengan harga 3 juta, ada yang 1 juta Pak. Betul. Tapi belinya di Jawa. Kita nabung dulu sama tukang kambing. Bisa begitu, betul, bisa. 1 juta gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting aman posisinya. Pokoknya niatin kurban aja deh, pasti dibantu sama Allah Pak. Segala kebaikan kita niatkan pasti didorong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم الحمد لله سيدنا وحبيبنا شفيع رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصاله وبروحه وزواجه وذريته سيدنا رسولنا الفقير محمد بن العالمين صالح وفرح وجميع سادتنا العالمين سيدنا صاحب العبد الصدق الأنبياء سيدنا وبارك بن عبد الله بن عطاء بن الشيخ حليم بن عباس بن أحمد بن حسن بن عطاء بن صاحب العبد القدس بن الشارع وسعيد بن الحبيب عبد الله بن علاوي الحمد الحبيب أحمد بن الحبيب شكرا لشيخنا برب أرواحنا الحبيب حسن والحبيب سليم بن عبد الله بن عمر الشافعي اخوان وسلم الله جميع سعادة بعد رزق من الارواح ولي وشواهد والصالحين والأئمة الراشدين والرباني شيخ القادر الجيلاني بسم الله الرحمن شيخ محمد نووي بسم الله الرحمن ولسان بجاوة بسم الله الرحمن ولسان بجاوة بسم الله الرحمن أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمينا خصوصا المرحوم المؤسس هذا المصلى إلى روي من أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويغفرون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية على ما نوينا ونصر ونصالح ونصاحب ونعتم ونصاحب الكتاب أن الله يدخل نيتنا من نياتهم وعملا في أعمالهم يختم لنا ولكم بالحسنى بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita niat belajar dulu seperti yang diajarkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap yang kami muliakan, kami hormati para guru, para sepuh, para tokoh masyarakat, para hujjah, wabil khusus daripada pengurus mushola, daripada orang tua kami Ayah Haji Rohali, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, juga daripada para guru Ustaz Awaludin, Ustaz Hasan, juga para guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ini masih dalam suasana hari-hari yang mulia, daripada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka selalu kami menyampaikan melalui majelis-majelis setiap hari-hari yang mulia, agar melalui majelis kita ini kita mengetahui keutamaannya dan apa saja amalan yang sebaiknya kita lakukan. Karena tujuan ngaji itu pertama untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Yang kedua untuk mengoreksi daripada kekurangan diri, bukan untuk menyalahkan orang lain apalagi menjatuhkan orang lain. Ini tujuan kita mengaji. Walaupun selalu berharap dengan kita mengaji mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang mulai ini kita belum mulai nih ngaji kitab daripada kitab Ar-Risalatul Jamiah, belum kita mulain, masih muqaddimah juga. Terutama kita bahas daripada kemuliaan keutamaan 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah. Bagi yang sudah mendengarkan penjelasan saya di Masjid An-Nur, masih banyak yang harus saya sampaikan lagi karena waktunya lebih luas. Yang pertama daripada keutamaan 10 hari dari bulan Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sekarang sudah masuk tanggal 6 malam ke-7 bagi kita di Indonesia. Bagi saudara kita di Mekah untuk mempersiapkan hari Arafah, mereka sudah masuk tanggal 7 malam ke-8. Jadi bagi mereka besok tanggal 8 hari Tarwiyah, mereka bersiap-siap untuk menuju ke Arafah, untuk bermalam di Arafah, walaupun tidak disunnahkan. Ya, Nabi malam Arafah itu tidak di Arafah,
tapi justru beliau di Mina dari sesi kajian perjalanan haji Nabi. Namun karena kondisinya susah, maka sebagian besar jemaah haji diarahkan oleh pemerintah Saudi malam ke-8 malam Tarwiyah. Mereka tanggal 8-nya sudah diberangkatkan ke Arafah. Jadi malam 9 di Arafah itu mereka sudah bermalam di sana. Ketika tanggal 9 Zulhijjahnya ibadah inti wukuf di Arafah, mereka sudah berada di padang Arafah. Maka mudah-mudahan melalui majelis kita ini kita doakan para jemaah haji senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan dalam beribadah, terutama melaksanakan wukuf di Arafah. Mudah-mudahan haji mereka jadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun mudah-mudahan tidak ada yang mustahil, selalu berharap kepada Allah untuk kita menjadi tetamunya melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bawah bimbingan orang tua kami, Haji Rohali. Saya bilang Pak Haji ini namanya bagus banget, ya. Haji Rohali, rombongan haji setahun sekali. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji semua nih, amin. Iya kan, omongan jadi doa kan, insya Allah. Iya. Kemudian juga dalam hari-hari Zulhijjah ini, ya, di antara kemuliaannya dalam Al-Quran Allah mengabadikan dalam surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashri wasyafa'i wal watri, yaitu Allah bersumpah atas nama-nama waktu yang memiliki manfaat dan keistimewaan. Wal fajri, demi waktu fajar. Berarti salah satu waktu yang mulia yang setiap hari ada, yaitu di waktu fajar, yang minggu lalu sudah kita jelaskan. Yang kedua sekarang ini, walayalin ashri, daripada malam-malam 10 di bulan Zulhijjah. Ini sudah malam ke-7, saudara. Jangan sampai kita sia-siakan untuk kita gunakan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena dalam hadis juga Nabi mengatakan, ma min amalin ahabbu indallahi min ayyamil ashr. Tidak ada perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan daripada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah. Nah, jadi kebaikan apapun yang kita lakukan di hari-hari ini, di malam-malam ini, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah, semua kebaikan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini malam Allah takdirkan kita menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi perantara kita agar dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian juga memasuki hari-hari 10 Zulhijjah ini, ya, bisa kita kerjakan beberapa amalan, dan ini hadis-hadisnya sahih. Di antaranya amalan puasa yang sangat dianjurkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi puasanya bukan hanya hari Arafah ataupun hari Tarwiyah, tapi sebaiknya yang punya kemampuan dan punya waktu untuk menghidupkan hari-hari bulan Zulhijjah di awal tersebut dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini sunnah, bukan tradisi, apalagi daripada bid'ah. Tidak, ini sunnah, ada hadis-hadisnya, saudara. Ya, karena dikatakan orang yang melaksanakan puasa 1 hari di bulan-bulan yang Allah muliakan, termasuk ini bulan Zulhijjah. Bulan mulia kan kemarin ada 4 bulan, daripada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab.
Orang yang melakukan puasa satu hari di bulan-bulan yang mulia, terutama di bulan Zulhijjah ini, maka pahalanya sebanding seperti melaksanakan ibadah satu tahun, siang harinya dan malam harinya. Bayangin saudara, seumur hidup pernahkah kita puasa satu tahun saudara? Gak pernah kan? Ini kesempatan. Satu hari di bulan Zulhijjah puasa seperti puasa satu tahun. Lagi-lagi malam harinya, pernahkah kita satu tahun full tahajud? Ya, pasti ada bolong-bolongnya saudara. Tapi dengan melaksanakan puasa satu hari di bulan Zulhijjah, seperti kita beribadah di malam hari selama satu tahun. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Makanya tadi yang punya kesempatan silakan berpuasa. Ini ada dalilnya, ada ya rujukannya. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian juga daripada puasa tarwiyah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah, juga daripada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Adapun amalan-amalan selain puasa yang sebaiknya dikerjakan di hari-hari Zulhijjah ini sampai tanggal 10 nanti adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita belajar ini daripada bagian zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih afdal daripada zikir. Alhamdulillah. Pokoknya ngaji itu nggak ada yang sia-sia saudara. Ngaji itu ya nggak ada yang percuma-percuma, pasti ada manfaatnya. Paham nggak paham, yang penting gurunya paham. Betul kan? Iya, apalagi ngaji di usia 60 tahun ke atas, ya mohon maaf deh, bukan buat pinter, bukan buat pinter, tapi buat nambah pahala. Kalau buat pinter usia 60 tahun ke atas agak susah Pak Haji, betul ya? Ngaji sekarang pulang ke rumah, bini nanya, Bang ngaji, alhamdulillah, apa tadi pelajarannya? Gue lupa. Nggak apa-apa, yang penting ngaji dulu aja, ya, insya Allah bermanfaat. Jadi perbanyak daripada zikir, terutama nanti di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Karena kita hari Arafahnya beda dengan Saudi, jadi kita nggak usah khawatir Pak. Walaupun Saudi punya padang Arafah, ya, tapi kita umat Islam semuanya punya hari Arafah. Ya, jadi jangan dikit-dikit patokan Saudi mulu, jangan. Ya, bahwa Saudi emang punya padang Arafah, tapi hari Arafah milik kita semua. Nah, berarti kalau milik kita semua masing-masing punya waktu. Di Saudi Arafahnya hari Selasa, lebarannya Rebo. Di kita Arafahnya hari Rebo, lebarannya Kamis. Berarti bagi kita Arafah kita ya Rebo. Walaupun di Saudi udah lebaran, biarin aja. Karena masing-masing punya ketentuan waktu, nggak selalu merujuk ke sana. Walaupun lagi-lagi yang punya Arafah dia, tapi kita punya hari Arafah. Nah, di antara amalan yang sebaiknya kita lakukan di hari Arafah yaitu hari Rabu nih. Ini mohon nih kita laki-laki, bapak-bapak sebagai pimpinan rumah tangga, Rabu kalau bisa itu kan insya Allah udah cuti bersama tuh yang kerja, betul. Nah, jangan kemana-mana deh. Dari pagi sampai menjelang buka puasa, nanti kan puasa sunnahnya tuh, ya. Kalau bisa perbanyak zikir. Pertama nih, baca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang kan? Nah, gampang kan? Ya. Yang sering kita baca habis sholat tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak tuh baca kalimat tersebut di hari Arafah nanti. Syukur-syukur bacanya sampai 1000 kali Pak. Insya Allah nggak berat. Pokoknya gelar sambil puasa tuh di atas sejadah, baca, pegang tasbih, ya kan? Insya Allah nggak butuh waktu lama, insya Allah. Yang penting kita fokus.
Itu ya. Kemudian yang berikutnya, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah beliau ditanya oleh sebagian sahabat Nabi, "Wahai Abdullah, kenapa engkau, saya perhatikan selalu membaca Al-Ikhlas berkali-kali?" Ya, kata beliau, "Saya senang baca Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat nama Allah, Allahus Samad." Beliau tuh senang banget baca Al-Ikhlas, itu hafalan beliau. Nah, kita dalam hari Arafah nanti perbanyak juga membaca surah Al-Ikhlas. Syukur-syukur bacanya sampai 1000 kali, Pak. Pokoknya kalimat itu kita jangan nyerah duluan. Wah, banyak banget Pak Ustaz, kagak. Kita aja makan banyak kagak protes. Suruh zikir banyak protes. Enggak, ini setahun sekali. Setahun sekali, makanya tadi saya bilang fokus. Dari pagi usahakan. Biasanya kalau udah sore agak susah kita karena menjelang buka puasa ya. Nah, pagi ini yang masih banyak waktunya nih, waktu-waktu duha. Mulai dari jam 8 sampai Johor tuh usahakan jangan kemana-mana deh. Di rumah aja atau di kamar aja gelar sejadah baca. Lagi-lagi kalau capek istirahat dulu. Jangan dipaksain juga. Ya capek istirahat. Nanti udah segar lagi, lanjutin lagi. Ini benar-benar hadisnya sahih, Pak. Keutamaannya luar biasa. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1000 kali dan Al-Ikhlas 1000 kali. Ini fadilahnya Allah selamatkan dirinya daripada api neraka. Ini Masya Allah kesempatan kita, Pak. Karena lagi-lagi tidak ada yang dapat nolongin kita nanti di hari kiamat kecuali dua, rahmatnya Allah dan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita mengamalkan amalan tadi, pertama tentu yang kita baca adalah kalimat tauhid. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Berarti kan tadi kita mengharap ridhonya Allah karena kita memuji Allah, mengakui tiada Tuhan selain Allah. Itu sama saja kita mengharap ridhonya Allah. Allah ridho banget kalau hambanya selalu mengatakan dan berkeyakinan pokoknya nggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kita memuji Allah, saudara. Yang kedua, mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya ucapan yang pernah aku ucapkan dan juga para nabi sebelumnya mengucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Lagi-lagi ngamalin yang diajarin Nabi. Ketika kita mengamalkan yang diajarkan Nabi, tentu Nabi senang. Nabi bahagia umatnya itu melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau. Kalau Nabinya senang, insya Allah di hari kiamat tentu pasti dijamin akan dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bisa Rebo, jangan kemana-mana pokoknya deh. Urusan masak biar ibu-ibu aja. Kita urusan laki-laki nih untuk membawa diri kita dan keluarga kita nanti di hari kiamat agar terhindar dari azab kubur, azab neraka, masuk surga. Nih kita sebagai suami, kepala rumah tangga, kita jaga rumah tangga kita, anak istri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Semua ini gampang. La ilaha illallah udah biasa. Kulhu udah biasa juga. Jangankan kita baca kulhu, orang Cina baca kulhu lancar banget. Iya betul, saya punya tangga di Senen tuh, Jakarta Pusat ya, suruh baca kulhu lancar banget. Kenapa? Dia sering diajak sama temannya tahlilan. Orang Cina suruh tahlilan, lancar banget tahlilnya itu. Bawa berkat paling tua dia. Macam kayak ustad deh. Karena tuan rumahnya senang orang sudah tahlilan dia, dikasih berkat tua deh. Cuma belum masuk Islam, belum tertutup hatinya. Itu insya Allah ya. Baik, itu amalan daripada sesuatu yang sangat dianjurkan, terutama di hari Arafah. Kemudian juga ya, ketika di hari raya Idul Adha-nya, yaitu tanggal 29 Juni, hari Kamis besok nih ya. Jangan lupa sebelum kita melakukan sholat Id, tentu kita disunahkan untuk mandi.
mandinya mandi sunnah. Ketika mandi sebelum berangkat sholat id, ba'da sholat subuh, itu kita niatin mandi sunnahnya. Nawaitul ghusla sunnatan liyaumil idi lillahi ta'ala. Sambil kita membasahi badan kita dengan air, hati berniat Pak, walaupun dengan bahasa Indonesia. Jangan lupa tuh niatnya. Ya, sambil mandi sambil niat dalam hati. Saya niat mandi sunnah untuk hari raya Idul Adha, sunnatan lillahi. Nah, itu insya Allah dengan mandi seperti itu maka dapat pahala dunia dan akhirat. Semua disunahkan mandi, laki, perempuan, perempuan yang sholat maupun yang kagak sholat, baik besar maupun kecil, semua disunahkan mandi dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha. Ya, karena dua hari raya inilah yang menjadi kebanggaan dan juga kenikmatan buat umat Islam di seluruh dunia. Kita umat Islam punya hari raya hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat pun sama punya hari raya Pak. Malaikat juga punya hari raya, cuman bedanya kalau kita hari raya pakai baju baru, malaikat nggak pakai baju baru. Itu bedanya tuh ya. Kapan hari raya mereka? Yang pertama malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu merupakan hari rayanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua daripada malam Arafah. Nah, malam Arafah tuh hari rayanya malaikat Pak. Makanya salah satu waktu yang sangat mustajabah itu adalah malam Arafah, malam ke-9 di bulan Zulhijjah. Malamnya kita bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah segala doa dengan penuh keyakinan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab dalam berdoa Pak. Adab dalam berdoa itu kita harus punya keyakinan doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Nggak boleh kita bersuuzon kepada Allah, apalagi ragu-ragu. Kira-kira saya doa dikabulin nggak sama Allah? Enggak. Wajib kita punya keyakinan apa yang kita minta Allah kabulin. Cuman lagi-lagi Allah kabulkan itu lagi-lagi tergantung Allah ngabulinnya. Yang penting jangan sekali-kali dalam berdoa kepada Allah kita ragu kepada Allah, itu haram, nggak boleh. Harus yakin Allah dengar doa kita, Allah melihat doa kita, Allah paham doa kita, dan insya Allah Allah kabulkan doa kita. Ini adab dalam berdoa. Apalagi doanya di malam-malam yang mulia tadi, malam Arafah, masya Allah, luar biasa. Semua malaikat Allah turunkan ke permukaan bumi untuk mengangkat doa setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti diijabah dan dikabulkan saudara. Kemudian juga ya malam lebaran juga, malam 9 dikabulkan doa, malam 10 malam takbiran juga dianjurkan berdoa. Maka malam takbiran tanggal 9 setelah maghrib disunnahkan untuk membaca takbir atau kita istilah takbiran. Ya, takbiran dalam Idul Adha waktunya lebih panjang daripada takbiran Idul Fitri. Idul Fitri takbiran mulai menjelang maghrib di malam takbiran tadi sampai khotib mulai khutbah Idul Fitri. Kalau sudah selesai khutbah di Idul Fitri maka tidak lagi disunnahkan untuk membaca takbiran. Ya. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya itu sampai hari tasyrik terakhir. Berarti kalau kita lebarannya hari Kamis, ya, malam Kamis menjelang buka puasa hari Arafah tuh, habis maghribnya kita takbiran. Malam Kamis udah takbiran. Sunnah tuh di mana-mana, di musola, di masjid, bahkan kalau kita sholat berjamaah di rumah atau keluarga kita baca takbiran. Sunnah banget ya. Karena berdasarkan daripada anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ahyu a'yadakum bitakbir atau wazayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah
daripada hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir. Zayyinu a'yadakum bit takbir. Nah, jadi takbiran di Idul Adha ini sampai hari tasyrik terakhir. Berarti mulai malam Kamis sampai asar hari Minggu, Pak. Sampai asar hari Minggu. Nah, kalau bedanya, kalau sebelum khutbah Idul Adha takbirannya itu bebas, tidak tergantung pada tempat dan waktu. Mulai nanti malam Kemis takbirannya baik di musola, di masjid, di jalan-jalan, baik habis sholat maupun tidak lagi sholat, semua setiap waktu sunnah bertakbiran. Tapi ketika sudah selesai pulang sholat, waktunya nyembelih hewan kurban, itu sunnah bertakbir pertama saat nyembelih hewan kurban. Yang kedua, sunnah bertakbir setiap selesai sholat fardu saja. Nah, ini kalau bisa diamalkan, Pak ya. Kita awal dulu di sini ya, Pak Haji ya. Diamalkan nanti hari Jumat kalau bisa ya, habis Jumatan baca takbir. Habis subuh baca takbir, habis asar baca takbir, terus takbiran 3 hari sampai hari Minggu sore asar. Nah, habis maghrib malam Senin sudah tidak disunahkan lagi takbir karena waktunya sudah habis. Ini lagi-lagi takbiran sunnah. Bagi mereka yang kerjakan tentu dapat pahala, gitu ya. Kemudian persiapan daripada menjelang hari raya Idul Adha, setelah kita mandi sunnah dengan niat tadi, kemudian bersiap-siap dengan menggunakan baju baru, kemudian yang ingin motong kukunya, kemudian rambutnya bersih-bersih semuanya pakai minyak wangi, barulah dalam kondisi kita rapi, bersih, suci menuju ke tempat sholat, disunnahkan untuk berpuasa sementara dulu. Ya, jadi habis sholat subuh pas hari raya nanti, Pak, jaga dulu, jangan sarapan dulu, jangan ngopi dulu, jangan ngerokok dulu, tahan dulu seperti kita puasa. Sampai kapan? Sampai pulang dari masjid, pulang dari sholat, baru dah kita makan, ya, insya Allah. Nah, itu sunnah-sunnahnya itu, jangan sampai ketinggalan, ya. Kemudian juga diusahakan setiap kita menuju ke tempat sholat, baik Idul Fitri, Idul Adha ataupun sholat Jumat, jalan pergi beda dengan jalan pulang, usahakan seperti itu. Ya. Jalan pergi agak jauh, jalan pulang agak cepat kalau bisa. Ya. Ya, gimana Pak Ustaz kalau rumah depan masjid? Ya motor dulu aja deh. Biar banyak pahala apa ya. Ini lagi-lagi ngamalin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada salahnya, Pak. Nah, karena panutan kita, idola kita, figur kita ya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga daripada amalan setelah sholat Idul Adha disunahkan dengan buru-buru pulang dulu, dengerin 2 khutbah dulu. Ya, pokoknya jangan buru-buru dah. Ya, dengerin 2 khutbah dulu. Khutbah pertama, khutbah kedua. Selesai khutbah baru kita pulang. Ya. Kemudian disunahkan untuk berkurban bagi yang punya hewan kurban. Nah, ini pembahasan kita masalah kurban. Pertama, kurban merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi mereka yang punya kemampuan. Dan sunnah kurban ini beda dengan sunnah akikah. Namun sebagian ulama kita mazhab Imam Syafi'i, para ulama-ulama yang punya keahlian dalam ilmu, untuk kurban dan akikah sebagian pendapat mereka, diantaranya Imam Romli mengatakan cukup dalam hari raya Idul Adha diniatkan kurban dan akikah. Nah, ini kesempatan saudara, berdasarkan daripada keilmuan para ulama. Kalau kita mungkin belum pernah akikah,
ketika kita punya rizki untuk beli hewan kurban di hari raya Idul Adha, kalau bisa ikutin pendapat ini. Ini masih dalam kajian mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan boleh digabungkan niatnya kurban dan akikah. Walaupun sebagian mengatakan tidak, masing-masing punya niat tersendiri. Akikah punya sunnah tersendiri dan niatnya, serta kurban punya sendiri sunnahnya dan niatnya. Nah, artinya bagi yang mampu ingin beli hewan kurban dan akikah, bagusnya satu-satu. Akikah satu, kurban satu. Tapi bagi yang punya ya rezeki yang pas-pasan, kali dia lagi dapat bonus gitu kan, pengen beli kambing cuman bingung belum akikah, nah udah ikutin pendapat tadi, nggak apa-apa. Gabungin niatnya akikah dan kurban. Yang penting akikah sunnah, kurban sunnah. Jangan sekali-kali kita nazar. Kalau nazar repot, nanti jadi hukumnya wajib, kurbannya wajib, akikahnya wajib. Gitu. Nah sekali lagi, fikih itu adalah ilmu yang sangat luas. Jadi dalam melaksanakan ibadah ini, selagi masih ada ulama yang membolehkan dengan keilmuan dan dalil-dalil mereka yang kuat, nah kita sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa boleh ngikutin pendapat mereka, Pak. Jangan terlalu kaku-kaku banget, apalagi saklek. Oh ini nggak boleh, haram. Oh ini nggak boleh, dilarang. Enggak. Ada masa-masanya kapan kita keras, tegas, kapan kita yang memperluas daripada kajian ibadah. Nah sekali lagi, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang punya kemampuan. Hanya saja karena kurban ini memiliki fadilah keutamaan tersendiri di hari raya Idul Adha, terutama sampai hari tasyrik, maka kita juga harus mempelajari persyaratan hewan kurban yang kalau kita sembelih maka dapat fadilah kurban. Jangan sampai kita beli hewan kurban tapi karena kita nggak tahu caranya berkurban, khawatir itu menjadi pahala sedekah biasa. Walaupun lagi-lagi kebaikan gak ada yang sia-sia, lagi-lagi kita nggak nyalahin, tapi hanya nambahin doang. Syukur-syukur ngelengkapin kalau ada kekurangan dalam ibadah kita, terutama daripada nyembelih hewan kurban. Ya. Nah jadi dalam nyembelih hewan kurban pun, pertama ketika kita punya kemampuan beli hewan kurban, di saat kita menyerahkan kepada pengurus, kepada panitia kurban, harus ada ijab kabul. Datang ke pengurus, Pak, ini kambing saya serahkan kepada musola atau kepada masjid. Udah diterima sama pengurus ataupun panitia, saya terima kambingnya. Ya, hindarkan kalimat kurban. Jangan sampai kita bawa kambing ke pengurus, ke panitia masjid ataupun ke musola, kita bilang, nih kambing kurban saya nih, atas nama saya contohnya. Nah dengan ucapan ini kambing kurban saya, sebagian pendapat mengatakan ini jadi kurban wajib. Hukumnya jadi kurban wajib. Maksudnya apa? Kalau kita bilang ini kambing kurban saya, maka kita yang berkurban kagak boleh makan daging kambing kita sendiri, wajib. Ya, kalau kita bilang ini kambing kurban saya, karena dengan kalimat kurban berarti sudah melepaskan hak kita dan kita serahkan kepada fakir miskin. Nah ini lagi-lagi ya, kalimat itu sangat berpengaruh. Walaupun sekedar sudah terbiasa dan juga ya sudah nggak bisa dipungkiri kita. Kebanyakan orang pasti bilang gitu, ini kambing kurban saya, gitu ya. Ini kambing kurban saya. Nah, maka lebih amannya tadi, hilangkan kalimat kurban. Ini kambing saya, atas nama saya serahkan kepada pengurus ataupun panitia. Nah, dengan mengatakan ini kambing saya, maka itu pasti kurban itu kurban sunnah. Kalau dikatakan kurban sunnah dalam hukum, maka siapapun boleh makan, tetapi masih ada jatah bagian daripada fakir miskin.
Setiap kambing yang dikorbankan itu Pak, hati-hati jangan sampai tidak ada jatah fakir miskin. Harus ada fakir miskin yang merasakan daging daripada hewan yang dikorbankan. Minimal 1 ekor kambing, 1 fakir miskin yang mendapatkan daging tersebut. Minimal Pak. Karena ini wajib kita ngasih daging kepada fakir miskin. Nah, ini perlu ya panitia ketika ingin mendistribusikan, ingin membagi-bagi daging kurbannya, harus ada tuh mereka-mereka yang mendapatkan daging, ada salah satunya daripada kalangan fakir miskin. Ya minimal seandainya ada 10 ekor kambing, berarti 10 orang miskin yang dibagikan, sisanya bebas dah. Ya syukur-syukur dibagi sepertiga buat yang berkurban, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga diberikan kepada siapapun, dihibahkan. Gitu ya. Oleh karenanya ya jangan sembarangan juga kita membeli hewan kurban. Ya, berapa banyak juga para pedagang yang kagak paham juga tentang syarat-syarat hewan yang boleh dikurbankan. Nah, kita pun yang beli hewannya juga harus tahu syarat-syarat hewan yang boleh dikurbankan. Pertama dari sisi usia Pak. Untuk domba itu minimal usianya 1 tahun. Minimal. Gimana kalau kurang dari 1 tahun? Boleh, asalkan giginya sudah kompak. Sudah apa namanya itu ya? Itu ya. Sudah ya kompak lah, sudah copot gitu ya, kayak ompong gitu ya. Nah itu. Untuk ukuran domba minimal 1 tahun. Kalaupun kurang setahun, patokan gigi. Untuk kambing minimal 2 tahun dan juga sapi minimal 2 tahun. Kalaupun ada kambing ataupun sapi besar badannya tapi masih usia di bawah 2 tahun, maka nggak sah dijadikan hewan kurban Pak. Nah, ini lagi-lagi ada persyaratan khusus, nggak sembarang beli kambing begitu aja, enggak, gitu ya. Kemudian juga ada lagi persyaratan daripada cacat yang harus dihindari pada hewan kurban. Hindarkan ya hewan kurban yang pincang, apalagi yang terputus kakinya, buntung, ya. Hindarkan hewan kurban yang matanya picek, tapi parah piceknya, gitu ya, hampir seperti buta piceknya. Kalau picek kan sebelah mata doang berarti kan, gitu. Nah, kemudian hindarkan binatang yang ada virusnya, bakterinya, penyakitan lah bahasa kita gitu ya, hindarkan. Yang terakhir hindarkan hewan kurban yang kurus banget, nggak ada dagingnya. Nah, ini juga nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, kan repot juga Pak. Iya, kalau kambing kurus kan orang miskin ya tulang makan tulang. Ya kan ya, hindarkan. Nah ini sedikit ada guyonan, ada 2 ustadz Pak, ada 2 ustadz, satu yang terkenal, satu ustadz biasa. Ada orang pengen kurban sama ustadz yang terkenal. Pak Ustadz, ya saya mau kurban nih Pak Ustadz. Oh bagus. Tapi Pak Ustadz mohon maaf nih, kambing saya buntung kakinya. Wah nggak boleh itu. Ya ngasah kurbannya itu. Pokoknya nggak boleh. Tapi saya dibeli Pak Ustadz, tetap ente nggak boleh kurban. Ya karena ada cacat itu kambing. Wah ini orang bingung Pak Haji. Saya mana kan udah beli kambing kagak boleh. Nah, dia datang ke ustadz yang kagak terkenal. Ya datang. Assalamualaikum Ustadz, salam ya. Ente gimana kabarnya, sehat alhamdulillah. Saat ya, saya mau kurban saat dari tadi ya tunggu ini gitu kan, kadang-kadang mau kambing aja kan, tapi kambingnya buntung saat kakinya. Gimana boleh saat? Oh boleh, boleh. Namanya mah bebas pokoknya. Ini ada tunggu katanya, pokoknya bebas lah katanya ya. Kata tuh yang bawa kambing saat, bener nih boleh, pokoknya tenang aja. Tapi yang datang ke para pusat nggak boleh Sat. Udah yang lain udah nggak tahu hukumnya, cuma saya tahu hukumnya ya. Nah, tapi kalau boleh tahu Sat, ada dalilnya nggak? Ada dalilnya ya, tanah aja pokoknya. Apa Sat dalilnya Sat? Ya, nih diapalin nih. Iza kuntum fil barri fatukaziban. Kalau kambing buntung kaki boleh dikurban. Iza kuntum fil bari, kalau buntung kaki fatukaziban boleh jadi hewan kurban.
Ente cari di kita juga nggak ada itu. Bisa akal-akal. Nah, ya. Nah jadi seperti itulah intinya ya, makanya dalam kajian fikih ya jangan terus saklek juga lah ya. Selama orang punya kemampuan segitu ya segitu aja. Ya bahkan dalam fatwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lagi-lagi beliau seorang sahabat ahli ilmu, beliau punya fatwa Pak, meringankan umat Islam karena berdasarkan hadis Nabi, pengertian daripada udhiyah hewan kurban itu mayuzbah yauman nahri takarruban ilallahi ta'ala. Apapun hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha maka boleh dikerjakan dengan semata-mata yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalimat mayuzbah, binatang apapun yang disembelih, maka beliau satu-satunya sahabat yang berani berfatwa selain kambing pun boleh dijadikan hewan kurban, termasuk ayam dan bebek. Benar? Ya, ini fatwa beliau sahabat Nabi, Bang, nggak ada masalah. Ini lagi-lagi kemudahan dalam beragama, kemudahan dalam menjalankan syariat agama. Artinya, ya lagi-lagi mungkin kan masing-masing orang punya ekonomi yang berbeda-beda. Kalau nggak mampu beli kambing, udah boleh nih amalkan fatwa Sayyidina Abdullah bin Abbas, beli ayam, ya beli entok, ya boleh diamalin apa sekali-kali kalau emang kira-kira ya belum pernah berkurban. Kan repotnya kita begitu, pengen beli kambing nggak mampu, ya kan? Akhirnya ngarepin daging mau tiap tahun. Padahal kalau dari sisi ekonomi Pak, ya jujur aja nih, insya Allah di antara kita nih semuanya pada kaya Pak. Betul. Coba kalau kita lihat deh, adakah di zaman kita Pak orang miskin yang nggak makan 7 hari 7 malam? Ada nggak? Nggak, betul kan? Oh, bayangin yang di lampu-lampu merah tuh, pedagang-pedagang itu ya, itu masya Allah duitnya kadang lebih banyak dari kita Pak. Nggak pernah apa yang dialami Nabi Muhammad SAW dialami oleh umatnya, nggak pernah. Nabi kita Muhammad SAW pernah kagak makan selama 7 hari Pak. Coba bayangin. Padahal Nabi mampu minta sama Allah makan dari surga, ya kan? Nah, pernah beliau ketika itu, ya ketika jadi imam sholat, ya Sayyidina Umar bin Khattab di belakang beliau, tiba-tiba setiap gerakan sholat, baik rukunya, sujudnya, itu Sayyidina Umar mendengar suara gesekan-gesekan batu, ya. Akhirnya beliau bertanya dalam hatinya, ini kok Rasulullah tiap gerakan kok ada suara gitu. Iya, bingung Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ya setelah selesai saya mendengar setiap kamu gerakan tuh ada suara-suara apa itu ya Rasulullah. Diambil sama Rasulullah. Artinya batu Pak. Diambil lagi batu, diambil lagi batu, sampai ada 7 batu. Ternyata Nabi itu nahan lapar sampai 7 hari Pak. Orang-orang tuh punya patokan, setiap satu batu itu pasti 1 hari nggak pernah makan. Ternyata 7 batu Nabi, berarti 7 hari nggak makan tuh Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar menangis, ya Rasulullah, kenapa engkau tega nyiksa diri ya Rasulullah? Kenapa engkau nggak bilang sama kami kalau kau nggak makan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wahai Umar, aku sengaja melakukan seperti ini. Supaya apa? Supaya umatku tidak merasakan seperti aku. Oh ya, ditanggung beban kita sama Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku minta sama Allah, mudah bagi Allah memberikan kepada aku makanan. Tetapi bagaimana ketika aku hidup, aku kenyang mulu, sedangkan umatku nanti lapar mulu. Apa yang nanti aku akan minta dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bukti cinta Nabi. Nabi nggak kepengen beliau senang-senang umat susah. Biar beliau susah umat senang. Allahumma sholli wa sallim. Tuh Nabi ngebelain kita Pak, biar umatnya kagak lapar. Nah ini melalui hikmah berkurban ini, ayo dukung program Nabi Muhammad SAW. Dukung program Nabi. Nabi ini punya program biar umatnya semua masuk surga Pak. Amin.
Ini program Nabi Pak, dukung program Nabi Muhammad. Nabi itu nggak kepengen, Nabi itu nangis kalau umatnya masuk neraka. Sampai-sampai ketika pintu surga mau ditutup, Nabi teriak, wahai Ridwan, wahai Jibril, jangan tutup dulu pintu surga. Aku pengen pastikan apakah masih ada umatku yang masih di neraka. Yang itu. Sampai-sampai Nabi yang langsung Pak terjun ke neraka. Neraka bagi Nabi nggak panas Pak. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dibakar, betul, nggak kebakar Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad lebih afdal dari Nabi Ibrahim. Rasulullah ke neraka Pak, cari umatnya tuh. Ya Masya Allah, perjuangan Rasulullah ya. Coba Rasul saja mikirin kita Pak. Rasul saja mikirin kita, cinta banget sama kita. Bahkan ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi menunggu Pak di ujung jembatan Shiratal Mustaqim sambil berdoa, ya Allah selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, jangan sampai ada yang kepeleset, jangan sampai ada yang jatuh, jangan sampai ada yang ngecemplung ya Allah, selamat. Tuh Nabi Pak nungguin di ujung jembatan Shiratal Mustaqim, bayangin tuh. Nah kita coba dong, kalau kita kepengen diakui umatnya Nabi, kepengen dapat syafaatnya Nabi, ayo kita buktikan di dunia Pak. Nabi punya ajaran, punya syariat berkurban. Ayo kita paksakan, kita perjuangkan untuk berkurban Pak. Tadi lagi nggak mau beli kambing, niatin ayam dulu berkurban. Besok-besok kumpulin duit. Mohon maaf, kita semua nih pasti punya HP, betul? HP harga itu minimal kan 1 juta minimal. Coba kita bisa beli HP. Kalau kita nggak bisa beli kambing dengan harga 3 juta, ada yang 1 juta Pak, betul? Tapi belinya di Jawa. Kita nabung dulu sama tukang kambing. Bisa begitu, betul, bisa. 1 juta gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting aman posisinya. Pokoknya niatin kurban aja deh, pasti dibantu sama Allah Pak. Segala kebaikan kita niatkan pasti didorong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah biasanya. Nah, ya. Jadi itu saja sekali lagi ya. Mudah-mudahan ya untuk minggu depan karena masih Lebaran kita liburkan Ustaz. Nah, minggu depan kita liburkan dulu ya. Karena masih suasana Lebaran walaupun sudah habis hari tasyrik, kita istirahat dulu ngajinya. Nanti minggu depannya kita lanjutkan ibadah insyaallah ya. Sebelum kita tutup silakan ada yang mau bertanya Bapak-bapak, silakan.